Selamat pagi atau siang atau sore atau malam Kak Aryo dan Kak Christian. Perkenalkan nama saya Yohan Hardinata dengan NIM 6720231145. Pada video kali ini saya akan menjelaskan logika pemrograman atau bagaimana jalannya program yang berkaitan dengan tugas 3 yaitu file handling dalam Java. Pada barisan pertama ada import java.io.file yaitu Java class atau package Java yang digunakan untuk melakukan operasi yang berkaitan dengan file seperti membuat, menghapus, atau memeriksa keberadaan file tersebut. Import java.io.file input stream yaitu Java package atau Java class yang digunakan untuk membaca data dari file dalam bentuk byte. Kemudian import java.io.file output stream ini digunakan untuk kelas ini digunakan untuk menginput atau menuliskan data ke file dalam bentuk byte. Kemudian import java.io exception yaitu Java class atau package Java yang digunakan untuk menangani kesalahan input dan output. Misalkan ketika file yang kita cari itu tidak ada, maka kelas ini akan menangani kasus tersebut. Kemudian import java.util.input mismatch exception. Kelas ini digunakan untuk menangani kesalahan inputan pengguna. Misalkan harusnya yang diinput itu integer, tetapi user malah menginputkan string. Maka akan ditangani dengan kelas ini. Kemudian import java.util.scanner yaitu Java class atau package Java yang digunakan untuk membaca inputan dari pengguna. Kemudian kita mendefinisikan kelas utama yaitu dengan nama file handling. Kemudian mendefinisikan main function di mana program akan berjalan mulai dari sini. Yang pertama, mendeklarasikan variabel menu dengan tipe data integer dideklarasikan dengan 0. Kemudian membuat variabel file name dengan tipe data string ini untuk menyimpan nama file yang akan dibuat. Kemudian ada perulangan do while di mana perulangan ini akan berhenti ketika menu sama dengan 5. Kemudian membuat objek scanner dari kelas scanner, new scanner system input. Kemudian membuat variabel file dari kelas file. Kemudian ada teks atau kalimat keluar yaitu satu, simpan teks ke dalam file .txt, kedua, kemudian di bawahnya 2 titik baca teks di dalam file .txt, kemudian update teks dalam file .txt, kemudian hapus file, keluar, kemudian pilih menu. Ada try catch yang dicoba itu inputan untuk variabel menu scanner.nextIn, jadi tipe data yang diharapkan integer. Kemudian scanner.nextLine ini menangkap baris kosong. Misalkan user tekan 1 kan ada enter, jadi karakter enter itu akan ditangkap oleh scanner.nextLine. Kemudian jika misalkan user menekan menekan huruf, maka akan ditangani oleh input mismatch exception dan disimpan dalam variabel E. Kemudian ada output, input harus bilangan. Kemudian dibersihkan lagi karakter enter sama di sini. Kalau misalnya gagal langsung ke sini. Kemudian yang ini kalau harus dipindah di next slide. Kemudian continue, jadi ini dilewati dan dia berulang ke sini. Oke, terus misalkan berhasil yang menu, masuk ke switch menu. Untuk case yang pertama, ini untuk simpan teks dalam file. Ada kalimat atau teks keluaran, masukkan nama file beserta format .txt. Contohnya, ini backslash untuk membedakan supaya ini tetap dalam satu kesatuan, bukan membuat teks baru di sini. Jadi nanti outputnya latihan.txt-nya ini dalam tanda kutip. Kemudian
variabel file name dideklarasikan dengan scanner.nextLine, yaitu pengguna menginputkan latihan.txt. Menginputkan nama file yang ingin dibuat. Kemudian ada teks lagi, masukkan baris kata. Jika tidak ada lagi, tekan enter di baris kosong. Titik 2, enter, titik 2. Kemudian membuat variabel data dengan tipe data string yang dideklarasikan dengan string kosong. Kemudian membuat lagi variabel lain dengan tipe data string. Kemudian perulangan while, di mana perulangan ini akan terus berulang sampai line itu apabila diinputkan pengguna adalah string yang kosong. Jadi misalkan pengguna menginputkan string baris kosong, maka perulangan ini berhenti karena while not line sama dengan scanner.nextLine is empty. Kemudian data sama dengan data ditambah line atau inputan teks yang dimasukkan oleh pengguna yang akan disimpan. Kemudian setelah pengguna menambahkan ditambah karakter enter. Misalkan di baris pertama saya anak FTI, kemudian enter, maka di data saya anak FTI di sini masukkan, terus dapat enter, terus pulang lagi karena masih ada baris berikutnya. Misalkan saya angkatan 2023, kemudian enter, terus ke baris enter lagi, masuk ke baris baru, kemudian misalkan kita sudah selesai, kita enter lagi jadi baris kosong, dan while ini akan berhenti karena baris berikutnya sudah kosong. Kemudian ada try and catch. Try memanggil function create file dengan parameter yang diberikan yaitu file name dan data, atau data ini yang teks yang pengguna ingin simpan. Kemudian apabila mengalami masalah akan ditangkap oleh input output exception yang akan disimpan di variabel E, kemudian akan di-outputkan terjadi kesalahan titik 2 dan variabel E yang menyimpan IO exception tadi dan get message. Kemudian break, jadi keluar dari switch case yang pertama dan kembali ke ulangan atau menu utama. Kemudian case kedua ini untuk read file. Ada kalimat masukkan nama file beserta format .txt, contohnya latihan.txt dalam tanda kutip titik 2. Assign atau deklarasi variabel file name dengan scanner.nextLine atau nama filenya. Kemudian try memanggil function read file dengan parameter file name atau nama filenya. Kemudian jika ada terjadi kesalahan akan ditangkap oleh IO exception I. Kemudian ini sama seperti yang tadi, jadi kesalahan dan print dan mendapatkan message kesalahan dari variabel E yang menyimpan IO exception. Kemudian break, yaitu kembali ke menu utama. Kemudian case ketiga adalah kalimat teks masukkan nama file beserta format .txt atau latihan.txt dalam tanda kutip. Ini sama saja, file name sama dengan nama file. Kemudian dari yang ini, variabel file yang menyimpan kelas file sama dengan new file dengan parameter file name. Kemudian ada pengkondisian jika file exist untuk mencari keberadaan file tersebut itu not, berarti jika file tersebut tidak ada, maka ada output file dengan nama tersebut tidak ditemukan, kemudian break dan kembali ke menu utama. Selain itu, maka ini function untuk update, ada perintah atau ada kalimat teks keluaran, tulis kata yang ingin difilter. Jika sudah tidak ada, ketik selesai. Kemudian membuat variabel search word dengan tipe data string yang akan dideklarasikan untuk menyimpan kata yang ingin difilter dengan scanner.nextLine. Kemudian ada pengkondisian jika search word atau kata yang ingin difilter itu equals atau sama dengan selesai, S-nya harus kecil, semua harus huruf kecil dan tidak kapital, maka break, jadi kembali ke menu utama. Jika
yang kata yang ingin difilter tidak selesai. Jika kata yang ingin difilter itu misalkan bukan kata selesai ya, karena kata selesai ini untuk keluar dari output, keluar dari function ini, maka try update nama dengan nama file name, kemudian akan memanggil function update data, kemudian parameter yang dikirim yaitu file name dan search word atau kata yang ingin difilter. Kemudian jika gagal akan ditangani oleh IO exception key. Dan break, kembali ke menu utama. Kemudian sistem, kemudian ini case keempat itu function untuk delete file. Ada teks keluaran, masukkan nama file. Kemudian file name itu akan menyimpan nama file. Kemudian file new class file dengan parameter file name. Kemudian ada pengkondisian jika file tersebut tidak ada, maka akan ada teks file dengan nama tersebut ya ditemukan, kemudian break atau kembali ke menu utama. Selain itu, manggil function delete file dengan parameter file name. Kemudian kembali ke menu utama. Ini case 5 ini untuk keluar dari program ini, system out print line dengan kalimat terima kasih dan break, dan karena case 5 ini tidak sama dengan 5, itu salah, maka file ini akan berhenti. Kemudian default ini misalkan user menekan -1, 0, atau 6, maka ada output input valid. Oke, kita lanjut, yaitu penjelasan mengenai function-function yang sudah yang digunakan di setiap case. Oke, yang pertama ada function create file, dia void, artinya tidak memberikan apa-apa dengan parameter string file name dan string data. Kemudian jika function ini error akan dilempar dan ditangani oleh IO exception. Kemudian membuat objek baru dari kelas file output stream, dan kelas ini akan menerima 2 argumen yaitu file name dan true. True ini maksudnya jika filenya sudah ada maka akan ditambah tanpa menghapus isi dari file tersebut yang akan disimpan di variabel. Kemudian ini akan disimpan di variabel false. Kemudian false akan dengan metode write, kemudian data atau teks ini, teks yang akan dimasukkan dalam file, karena file output stream ini bekerja dalam byte, maka dari data atau string file yang berisi teks yang akan disimpan dalam file akan diubah dalam byte dengan metode getBytes. Kemudian file akan ditutup untuk menyimpan, dan filenya ditutup supaya tidak mengganggu jalannya program. Misalnya kita ingin edit di luar IDE ini, misalkan aku pengen edit di Notepad atau dari File Explorer, maka tidak bisa save karena filenya belum ditutup di program ini. Kemudian jika berhasil, maka sistem output atau terdapat text file dengan plus nama filenya berhasil dibuat. Kemudian function read file, nah ini tipe functionnya string, jadi maksudnya dia bisa mengembalikan string dengan parameter string file name, kemudian jika error akan dilempar ke IO exception. Kemudian membuat objek dari kelas file input stream, di mana kelas ini akan menggunakan atau menerima argumen atau parameter file name, disimpan di variabel FIS. Kemudian membuat array byte dengan nama file content, di mana variabel ini akan menyimpan yaitu function ini, ini di sini kelas input stream ini, kemudian read all bytes yang akan disimpan dalam array ini. Kemudian jika sudah akan new string, itu membuat string baru, dan tadi kan file content ini dalam bytes, jadi string, jadi dikonversi ke dalam string file content atau isi dari
bytes atau isi dari file tadi yang dalam bytes akan dikonversi ke string. Kemudian tutup file yang sudah dibuka dari atau menggunakan objek atau kelas file input string ini. Kemudian function ini juga return string dari file content tersebut. Kemudian ada function delete file, ini void, jadi tidak mengembalikan apapun dengan parameter string file name. Kemudian membuat objek baru dari kelas file, dan kelas file ini akan menerima satu parameter yaitu file name. Dan ini digunakan di condition ini jika file yang dimaksud yaitu file name itu sendiri itu delete, kita mengetahui apakah file tersebut sudah dihapus atau belum dari file explorer, maka akan keluar kata-kata atau kalimat file, nama filenya berhasil dihapus. Jika gagal, maka nama file gagal dihapus. Oke, kemudian lanjut penjelasan function update data. Void tidak mengembalikan apapun, kemudian function ini menerima parameter yaitu string file name dan string word yang untuk difilter. Dan kalau gagal akan dilempar ke IO exception. Pertama, ini buat objek scanner baru untuk inputan pengguna system.input. Kemudian buat variabel pilihan dengan tipe data string dan membuat variabel timpa dengan tipe data char atau character. Nah, kemudian membuat variabel file content dengan tipe data string yang akan menyimpan function read file name dengan parameter yang dikirim ke function read file itu file name. Kenapa bisa menyimpan? Karena tadi read file itu fungsinya string, jadi bisa mengembalikan isi dari file tersebut dan disimpan di sini. Nah, kemudian ada pengkondisian. Jika file konten di dalam file tersebut terdapat kata yang ingin difilter itu tidak ada, jadi misalkan kata yang difilter itu tidak ada di dalam file tersebut, maka kata tidak ditemukan dan return. Jadi kembali ke switch case yang tadi. Jika ada, ini membuat variabel count dengan tipe data integer, membuat variabel split dengan tipe data string array, yang dimana variabel ini akan menyimpan isi dari file yang dibuka, tapi kata-kata yang ingin difilter itu sudah di-split atau dihilangkan atau sudah dibagi. Ini misalkan saya anak FTI UKSW, saya anak FEB UKSW. Misalkan kata yang difilter itu saya. Jadi dia akan menyimpan gini, saya kan difilter. Jadi potong, jadi sisa ini kita string kosong. Karena di depan kata saya ini tidak ada teks, jadi string kosong. Kemudian anak FPI UKSW. Nah, kenapa ini membuat array lagi di sini? Kan ini ketemu saya lagi, jadi yang di sini akan tersimpan saya. Jadi sebelum kata saya di sini. Jadi kata saya ini sebelumnya disimpan, kemudian saya setelahnya juga disimpan. Nah, dari hasil dari ini string split file content.split to filter itu seperti ini. Jadi kata-kata yang di split, contohnya saya ini sudah tidak ada di sini dan dalam array itu membagi sebelum kata saya dan setelah kata saya. Misalkan di sini saya kan tadi jadi sebelumnya tidak ada, kemudian setelahnya disimpan. Kemudian kan ketemu saya lagi di sini, kan sebelumnya sudah ini anak FTI UKSW. Terus setelahnya saya anak FTI UKSW. Jadi isinya seperti ini, string split ini. Kemudian count yang di sini, variable count akan menyimpan split variable split dot length panjangnya ini dan dikurang 1. Kenapa kurang 1? Ya seperti ini hasilnya. Tadi 3, kan kita kalau misalkan bagi kue ya Kak, kita misalkan pengen potong 2 kali, itu kan kuenya
jadi ada 3. Tapi kan yang kita potong itu 2 kali, jadi harus dikurang 1. Seperti itu Kak pemisalannya. Kemudian output kata ini supaya membedakan antara yang mana tanda kutip dan yang mana membagi string yang ada di dalam output ini. Kata ada kutip, word to filter ada kutip lagi, muncul sebanyak variabel count kali. Kemudian membuat variabel bintang dengan tipe data string yang menyimpan variabel string kosong dulu. Kemudian ada perulangan for integer i sama dengan 0, jadi mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke i, yaitu panjang dari baiknya huruf atau panjang dari string word to filter ini dikurang 1. Karena mulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Misalkan katanya kata saya tadi itu kan ada 4 panjangnya. Tapi karena dia mulai dari 0, jadi i kurang dari dan tidak sampai 4. Jadi 0, 1, 2, 3. Itu udah 4. Ya, kemudian yang dilakukan dalam looping ini yaitu bintang, yang string tadi bintang ini kosong masih, bintang ditambah bintang, kemudian input masukkan ini karakter namanya ini karakter asterik. Jadi misalkan kata saya tadi kan ada 4, jadi nanti kan berulang 4 kali, jadi string bintangnya akan menyimpan bintang ada 4. Kemudian membuat variabel update word dengan tipe data string, di mana dalam variabel ini akan menyimpan yaitu file, dalam file konten yaitu file tersebut replace word to filter atau kata yang ingin difilter dengan bintang tadi. Kemudian ada perulangan yang terus berulang ini sampai ada yang break atau yang menghentikan perulangan tersebut. Sistem output ada keluaran teks timpa file sebelumnya y atau n, pilihan ini sudah dideklarasikan di atas, string pilihan. Kenapa saya menggunakan string pilihan ya, walaupun yang diminta hanya y atau n. Jadi misalkan user menekan ya atau no, itu akan terhitung salah karena yang diperbolehkan hanya y atau n. Jadi pilihan akan menyimpan .nextLine yaitu ini kata atau karakter y atau n. Kemudian jika pilihan itu panjangnya cuma 1, maka baru diproses jadi karakter di timpa sama dengan pilihan dari string pilihan, kemudian karakter di indeks ke 0. Kemudian ada pengondisian lagi jika timpa sama dengan y kecil atau timpa sama dengan y besar atau timpa sama dengan n kecil atau timpa sama dengan n besar, maka break, jadi berlanjut ke sini bawahnya. Jika tidak, maka input tidak valid. Nah ini kalau misalkan user tekannya A, S, atau E atau F. Kalau misalkan yang F di sini, ini misalkan untuk pengguna itu input string panjang, misalkan ya atau no atau apapun akan seperti itu. Input tidak valid, silahkan coba lagi. Kemudian jika sudah beres di masalah ini, timpa file sebelumnya y atau n, jika timpa sama dengan y kecil atau timpa sama dengan y kapital, maka membuat objek baru dengan dari kelas file output stream dengan parameter file name, kemudian dengan metode write. Jadi yang ditulis di dalam teks tersebut ialah yang ditulis dalam file tersebut adalah kata update word tadi, misalkan update word itu yaitu kata yang udah tadi difilter yang sudah diganti dengan bintang-bintang. Kemudian get bytes karena file output stream kerja dalam bytes. Kemudian tutup filenya. Kemudian ada teks yaitu file berhasil disimpan di nama filenya, di nama file. Nah, jika else yaitu jika timpa tadi yang n atau no, n atau n kapital, maka ini membuat variabel new file name dengan tipe data string yang akan menyimpan string file name, misalkan nama filenya file.txt, kemudian replace diganti targetnya .txt, tadi kan file.txt misalnya. .txt-nya itu diganti menjadi underscore filtered.txt. Jadi tadi dari file.txt di baris ini akan diubah menjadi file underscore filtered.txt.
filter.txt dan disimpan di variabel ini. Kemudian membuat objek baru yaitu membuat objek baru dari kelas file output stream, dan kelas tersebut akan menerima satu parameter atau argumen. Kemudian dari file ini akan di write, yaitu sama saja dengan yang di sini kata update word tadi yang bintang-bintang itu get bytes, karena file output stream bekerja di byte dengan dalam bytes atau menggunakan bytes. Setelah diubah atau ditulis dalam file tersebut ditutup dan ada output atau teks file berhasil disimpan di nama file yang baru, bukan yang file lama. Atau misalkan contohnya tadi file.txt, kalau ya maka disimpan di sini, kalau no atau n itu disimpan di file underscore filter.txt. Sekarang kita akan coba. Ini 0, input tidak valid. Kemudian 6, input juga tidak valid. STF dalam karakter itu harus kehilangan. Kita coba simpan. Hapus dulu file misalkan ini. Sekarang kita coba buat file.txt. Depan saya anak fpi KSP. Nah, jika kosong maka akan kembali ke menu utamanya. Kemudian kita coba baca. Misalkan ada stf.txt. Nah, karena file ini tidak ada, maka ada penanganan the system cannot find the file specified. Kita baca coba file.txt. Nah, kita misalkan ingin menambah, kan tadi yang di create file kan ada tambahan argumen true, jadi bisa ditambah lagi. Misalkan tambah lagi. Kita baca, ada dua. Saya anak FTI UKSW dan saya angkatan 2003. Kalau misalkan tadi yang create file itu tidak ada true-nya, maka akan ditimpa saya anak FTI dan hanya menyisakan saya angkatan 2023. Sekarang kita coba update. Nah, misalkan ada penanganan tadi juga, jika filenya tidak ada, maka file dengan nama tersebut tidak ditemukan. Update. Kan kata saya muncul sebanyak 2 kali. Tadi function yang split. Kemudian tipe file sebelumnya, ya, tidak bisa. No, 2 tidak bisa. 1, 2, 3, 2 tidak bisa. Jadi hanya bisa ya, Y atau N. Y. File sudah disimpan di file.txt. Kita baca lagi. Nah, jadi sudah diganti dengan bintang-bintang. Kemudian kita update lagi. Misalkan kata FTI-nya kita filter. Kata FTI muncul sebanyak 1 kali, benar. Tipe file sebelumnya no. Jadi akan buat file baru yaitu file.filter.txt. Kita baca dari file.txt-nya. Nah, di sini FTI-nya tidak di filter dengan bintang-bintang, tapi dia difilter di baru yaitu file. Nah, ini juga ada sudah tersimpan juga. Dan kita hapus file. Berhasil dihapus. Coba baca. Nah, tidak mendapat. Terus juga tidak ada. Kemudian kalau mau keluar, kita tekan 5. Sekian penjelasan dari tugas 3 PPO kelas J ini. Saya menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dari penjelasan saya pada video ini. Saya mohon maaf sebelumnya, dan terima kasih Kakak Aryo dan Kak Christian. Sekian video dari saya. Terima kasih.